Untuk menghindari nona besar yang gila itu, aku langsung berpura-pura menjadi mayat. Namun wanita itu tetap mencium bibirku di depan semua orang. Aku tidak ragu sedikit pun. Jika aku tidak segera sadar, wanita ini benar-benar bisa melahapku hidup-hidup di geladak. Aku panik berdiri. Berlari ke pagar. Mengancam akan melompat jika dia mendekat. Jangan mendekat. Namun Rania yakin. Aku tidak berani melompat. Dengan santai dia berkata, mati. Atau patuh padaku. Saat aku membuka mata, aku mendapati diriku menjadi barang yang dilelang. Niatku untuk melarikan diri baru saja muncul. Langsung pada melihat kondisi pria lain yang sekarat. Apa aku benar-benar akan jatuh ke tangan para iblis pemakan manusia? Yang tak menyisakan tulang ini? 15 juta. 20 juta. 30 juta. Tawaran semakin meninggi. Aku gemetar tak terkendali. Puluhan pasang mata panas menatapku dengan liar. Setiap bagian tubuh tidak dilewatkan. 1 miliar, pertama. 1 miliar, kedua. Pintu didobrak keras hingga terbuka. Semua tamu ketakutan menoleh ke belakang. Terlihat sekelompok pria bertopeng hitam bersenjata masuk ke tengah kerumunan. Seketika kacau balau. Aku baru saja hendak merangkak kabur. Sebuah benda berat tiba-tiba jatuh menimpaku. Dengan susah payah aku menoleh. Ternyata itu sang pelelang. Pertama kali melihat pemandangan seperti ini dari dekat. Meskipun aku belajar kedokteran. Hampir muntah di tempat. Aku sadar harapan untuk selamat sangat tipis. Aku pun telungkup di lantai dan pura-pura mati. Suara tembakan di telinga perlahan mereda. Tapi suara sepatu hak tinggi berhenti mendadak di depanku. Kak Rania, semuanya sudah dibereskan. Keluarga Laksana memberiku hadiah sebesar ini. Menurutmu bagaimana aku harus membalasnya? Apapun yang Kak Rania ingin lakukan. Aku akan mengikutimu tanpa syarat. Namun Maya justru melihat bosnya sedang menatap lantai dengan penuh minat. Mayat seorang pria. Tampan memang tampan. Sayang sekali. Yang ini cukup sesuai seleraku. Apa maksudnya sesuai selera? Kak Rania meninggalkan segalanya di Amerika dan menyembunyikan identitasnya. Kembali ke tanah air untuk mengakui ayahnya. Orangnya bahkan belum turun dari kapal. Sudah diserang tentara bayaran kiriman keluarga Laksana untuk membungkamnya. Tapi dia justru membunuh mereka semua. Bukannya bicara, malah menikmati pemandangan di sini. Kak Rania benar-benar psikopat. Mayat-mayat ini bagaimana cara menanganinya? Di perairan ini sering ada hiu macan. Buang saja ke laut untuk memberi makan ikan. Terutama yang di depan mataku ini, cincang dulu. Baru buang ke laut. Kak Rania semakin psikopat saja. Orang-orang di dek tampak terlatih. Melempar ratusan mayat ke laut dengan rapi. Maya berjalan ke samping kursi santai. Memanggilnya pelan. Kak Rania, belati sudah diambil. Apa perlu dicincang sekarang? Rania mengambil belati. Berjalan perlahan ke sampingku. Aku sendiri yang akan turun tangan. Apa yang sebenarnya dia mau lakukan? Aku terbaring tak bergerak. Hanya terasa ujung hidungku dingin. Belati itu tertancap lurus di lantai di depanku. Detik berikutnya, ujung jari wanita itu dengan lembut menyapu bajuku yang berlumuran darah. Perlahan merogoh ke dalam. Wanita ini benar-benar tidak bisa ditebak. Kak Rania, selera aneh apa ini? Dia malah tertarik pada mayat laki-laki? Saat aku hendak menyerah berpura-pura mati, sebuah beban berat menimpaku. Menindih dadaku. Lalu bibirku dicium dengan keras. Wanita itu mencium dengan panas dan tidak terkendali. Rasa memiliki yang kuat seolah ingin menghancurkanku. Rania melepaskanku. Nada bicaranya mengandung sedikit olok-olok. Cukup berpura-pura. Aku mendongak. Akhirnya bisa melihat jelas wajah wanita ini. Harus kuakui. Ini wajah yang luar biasa cantik. Aku bertanya dengan tenang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Maya di samping hampir terkejut hingga rahangnya jatuh. Setelah semua keributan itu, Kak Rania dengan belati. Dan menggoda. Ternyata sedang mempermainkanku. Rania melingkarkan lengannya di leherku. Dan duduk di pangkuanku. Lengannya tiba-tiba mengencang. Seolah ingin meleburkanku ke dalam tulang dan darahnya. Bagaimana menurutmu? Seorang pria sejati lebih baik mati daripada dihina. Aku tidak menjual tubuhku. Aku juga tidak bilang mau membeli. Barang yang seharusnya berharga 100 juta. Sekarang diberikan gratis. Aku, mana ada alasan untuk tidak merebutnya? Ternyata orang yang memenangkan lelangku adalah dia. Kalau begitu, aku bisa selamat di tengah hujan peluru. Juga berkat ulah wanita ini. Apa aku bisa diselamatkan? Karena Anda sudah menyelamatkanku. Bisakah Anda mengantarku pulang? Atas kemurahan hati Anda yang besar. Pasti aku. Aku bisa melakukan apa saja. Kecuali hal baik. Dia seperti rubah kecil yang mengincar mangsa. Tatapannya fokus dan bersemangat. Kamu sudah pasti jadi milikku. Bibirku gemetar. Dengan lemah aku mengucapkan dua kata. Sampai kapan? Sampai aku bosan. Pernah ada yang memujimu. Wajahmu sungguh bagus. Tampan sekali.
Aku mendorongnya ke tanah dengan keras. Berbalik dan berlari. Namun dari belakang tidak ada suara. Aku menoleh ke belakang. Wanita iblis itu bangkit pelan-pelan dari tanah. Dengan tekanan mengerikan mendekatiku. Jangan mendekat. Aku memutar tubuh keluar pagar. Angin laut yang melolong membuatku goyah seperti selembar kertas. Aku sudah banyak membunuh orang. Tapi belum pernah melihat orang senekat dirimu. Dia jelas yakin. Aku tidak berani melompat. Lautan di bawah kaki bergelombang ganas. Ada hiu putih besar yang berenang di sana. Aku benar-benar tidak ingin mati. Pendidikanku belum selesai. Warisan kakekku belum aku terima. Dunia ini belum pernah aku lihat dengan baik. Kesabaran Rania jelas sudah habis. Yang tersisa hanya kesombongan yang tak bisa dibantah. Mati. Atau patuh padaku. Hah, kuanggap kau memilih yang kedua. Rania. Ingat nama ini. Ini nama perempuanmu. Melihat aku tidak bereaksi. Wanita itu menatapku yang sedang ditahan dengan ekspresi menggoda. Panggillah. Biar ku dengar. Aku melihat bibir wanita itu. Sepertinya dia memikirkan sesuatu. Kata Rania. Rania mendengus. Sudah berapa lama Kak Rania masuk? 7 hari, haha. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kak Rania. Kenapa baru menyuruhku menyerahkan berkas Tuan Arman 7 hari kemudian? Kenapa berdiri sejauh itu? Kak Rania. Ini berkas yang kau minta. Arman berusia 20 tahun. Mahasiswa tahun kedua jurusan pengobatan tradisional di Universitas Kota Jaya. Kedua orang tuanya meninggal sejak kecil. Dibesarkan oleh kakeknya yang mengelola klinik pengobatan. Kak Rania. Sekarang pergi ke keluarga Laksana. Hari ini kamu akan kembali ke keluarga asalmu. Semua anggota keluarga Laksana sudah berkumpul. Antar dia dulu ke Pulau Manda. Baik, ke pulau itu. Aku duduk di sofa mendengar dua pelayan bergosip. Orang normal mana yang akan membangun rumah di tempat seperti ini? Bukankah ku dengar bunga ini sangat beracun? Itu adalah datura hitam. Melambangkan kegelapan yang tak dikenal. Kematian dan cinta yang terlantar. Ucapan ini seperti wanita itu, dingin dan kelam. Haus darah dan gila. Yang terpenting sekarang adalah, aku harus kabur. Kakek tidak melihatku pulang. Pasti akan khawatir. Saat itu, tiba-tiba terdengar deru baling-baling dari luar. Bukan hanya pura-pura mati. Bahkan pura-pura tidur dan pingsan di kapal. Mungkin itu juga pura-pura? Kau ada perlu denganku? Ada perlu denganmu. Aku berbalik dan turun dari tempat tidur. Rania berjalan ke hadapanku. Dia berbicara dengan nada malas dan menggoda. Tapi ini tentang dirimu. Bagaimana kalau beberapa hari lagi? Hari ini aku kurang enak badan. Sakit di mana? Tanpa sadar aku memalingkan kepala ke samping. Rania langsung memasang wajah dingin. Kau takut padaku? Aneh kalau tidak takut. Asal kau patuh. Selain kebebasan, apapun bisa kuberikan padamu. Apa kau bisa memberiku nyawaku? Oh, aku menjawab dengan acuh. Rania akhirnya melepaskanku. Aku berbalik dan masuk ke kamar mandi. Aku tidak boleh memancing amarahnya. Kalau tidak, kesempatan untuk kabur akan semakin tipis. Akhirnya aku bisa menghela napas lega. Aku turun ke dapur untuk mengambil air minum. Tapi airnya belum sempat ku minum. Dari lantai atas terdengar suara ledakan keras. Disusul dengan jeritan seorang wanita. Pergi sana. Kau pergi dari sini. Siapa lagi yang membuatnya marah? Aku segera meletakkan gelas. Dan berjalan menuju tangga. Dari kejauhan terlihat seorang pria berlutut di ujung lorong. Dia adalah salah satu dari dua pelayan tadi siang. Aku patuh berdiri di samping Rania. Ada apa? Hah, baru saja kau turun. Tak lama kemudian ada pria menyelinap ke kamarku. Menurutmu apa yang harus aku pikirkan? Dia curiga pria itu aku yang mengatur. Sungguh terlalu menganggapku hebat. Supaya nanti lebih mudah mengajukan permintaan. Aku terpaksa mulai menjilat. Karena pesona Anda tak terbatas. Orang-orang ini semua mati-matian mendekati Anda. Mendengar pujian ini, wajah Rania terlihat jelas menjadi lebih tenang. Benarkah? Kepalaku mengangguk seperti menumbuk bawang putih. Rania langsung melompat ke pelukanku. Lalu kenapa kau tidak mendekat? Aku hanya bisa tersenyum pahit dengan canggung. Saat itu Maya tiba di lantai 2 dan baru menyadari suasananya tidak benar. Dia ingin kabur. Tunggu, seret pria ini keluar. Nona Rania. Aku salah. Maafkan aku. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon. Aku, Rania, tidak pernah memberi siapapun kesempatan kedua. Begitu kata-kata itu selesai, pria itu langsung dipingsankan oleh pengawal yang datang. Wanita ini sangat menakutkan. Pelayan ini sudah mengikutinya bertahun-tahun. Langsung dibuang begitu saja. Jika suatu hari dia bosan padaku,
Nasibku mungkin lebih buruk dari pelayan ini. Menakutkan. Lalu dia menciumku dengan keras. HMPH, kau membuatku sangat puas. Selama kau patuh, bila ini. Kau yang memutuskan. Tentu saja kau bisa mencoba melarikan diri. Akibatnya, selamanya kau tak akan bisa melihat kakimu lagi. Dengar? SSST, Nona Rania. Aku tidak akan berani lagi. Aku berjanji tidak akan pernah muncul di depanmu lagi. Rania, sudahlah. Dia ingin naik ke ranjang perempuanmu. Kau malah iba padanya, ya? Kalau tidak punya hati welas asih. Bagaimana bisa jadi dokter? Bawa dia pergi. Dia sudah menyelidikiku sampai ke akar-akarnya. Maka kesulitan membawa kakekku kabur jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Mengenai sekolah, aku bahkan tidak bisa keluar dari villa ini. Apalagi yang bisa dibicarakan tentang menyelesaikan sekolah? Jika kau bisa membuatku senang, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu kembali sekolah. Berani naik ke tempat tidurku. Harus siap kehilangan nyawa. Tidak, jangan. Nona Rania, ampuni aku. Tunggu, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskannya? Mahasiswa yang benar-benar polos. Setelah berkata, dia melambaikan tangan ke belakang. Memerintahkan para pengawal untuk memindahkan dispenser air dari dapur ke tengah ruang tamu. Ada apa dengan dispenser air ini? Tuan Arman, kami mendeteksi sejumlah besar magnesium sulfat di dalam dispenser air. Kandungan per 100 ml melebihi 50 kali dosis aman. CCTV menunjukkan bahwa pembantu ini menuangkan magnesium sulfat ke dalam tangki air sebelum Anda turun. Itu adalah obat pencahar yang kuat. Dia tidak memiliki dendam padaku. Kenapa dia ingin mencelakaiku? Tidak takut kalau salah malah meracuni Rania? Jika dia tidak memanggilku tadi. Segelas air itu mungkin sudah kuminum. Aku menatapnya. Untuk sesaat aku tidak tahu harus berkata apa. Meskipun aku sangat membenci wanita ini. Tapi harus kuakui. Dia benar-benar menyelamatkanku. Sekali baku tembak. Sekali jatuh ke laut. Dan kali ini diracun. Ucapan saja tidak cukup. Lakukan yang nyata. Kemari, cium aku. Aku melihat sekeliling, tidak bergerak. Rania melirik sekilas. Dengan dingin melontarkan dua kata. Semua keluar. Para pengawal segera membawa pembantu itu keluar. Bisakah kau tidak membunuhnya? Rania menatapku dengan santai. Tergantung sikapmu. Aku hanya bisa menunduk. Setelah dengan kikuk menyentuh bibirnya. Aku tidak tahu harus berbuat apa selanjutnya. Rania mengerutkan kening dan mengeluh. Apa kau lulusan TK? Keesokan paginya. Rania bangun. Mendapati tempat di sampingnya kosong. Di mana orangnya? Baru saja sampai di koridor. Dia melihatku berdiri di ujung tangga. Aku menengadah menatapnya. Aku sudah membuat sarapan. Maukah kau turun dan mencobanya? Mataku berkilau lembut. Bagaikan sinar matahari musim semi yang hangat. Rania juga memandangku dengan curiga. Matahari terbit dari barat. Saat hendak turun ke bawah. Menyadari dirinya hanya mengenakan gaun tidur yang sangat pendek. Tunggulah aku. Seketika menghilangkan senyumnya. Ternyata saat aku hilang, dia begitu panik hingga lupa memakai pakaian. Jika aku benar-benar kabur, pasti dia akan menghancurkan tulang belulangku. Aku berbalik dan kembali ke dapur. Meletakkan sarapan satu persatu di atas meja. Kau habis melakukan kesalahan? Dengan tenang aku meminum seteguk susu. Kesalahan apa yang bisa kulakukan? Wanita itu melihat susu di samping tanganku. Dia malah mengambilnya dan meminumnya sampai habis. Apa kau tidak punya susu sendiri? Mengapa kau minum punyaku? Rania meletakkan cangkir. Mengulurkan tangan untuk menghapus sisa susu di sudut bibirku. Lalu mendekatkan jarinya ke bibir dan menjilatnya perlahan. Ekspresinya seolah-olah merasakan sesuatu yang luar biasa lezat. Aku langsung mengerti niatnya. Kulit kepalaku merinding. Buru-buru mengusap mulutku dengan punggung tangan. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Karena kau sudah berusaha menyenangkanku, katakanlah. Mau apa? Bolehkah aku sesekali memakai ruang belajarmu untuk internet? Aku terlalu bosan di sini." Tatapan mata Rania langsung berubah dingin. "Bersamaku terasa membosankan? Menurutku kau hanya terlalu santai. Makanlah dengan benar. Malam ini aku menunggumu." Dia menggigit roti panggang di tangannya dengan santai. Olesan keju menempel di jari-jarinya. Dia menatapku. Dia memasukkan keju di jarinya ke mulut. Aku melihatnya seolah menganggapku sebagai keju. Hatiku tenggelam ke dasar. Untungnya, akhirnya aku berhasil mendapatkan izin internet. Kubuka komputer. Mulai mencari informasi tentang pulau ini. Putri sulung keluarga Laksana, Laras Laksana, adalah Rania yang kukenal. Keluarga besar nomor satu yang menguasai wilayah selatan. Dulu berkembang di Asia Tenggara. Setelah usaha 3 generasi pemimpin, perlahan-lahan menjadi bersih. Rania adalah putri sulung yang baru diakui oleh pemimpin saat ini, Bima Laksana.
Ibu kandung tidak diketahui. Bima Laksana memiliki 3 orang istri. Istri pertama, Yulia, sejak lama tekun beribadah dan hidup menyendiri. Setelah menikah tidak memiliki anak. Istri kedua, Yanti, berasal dari desa. Menjadi pembantu rumah tangga keluarga Laksana. Setelah kejadian memanjat jendela, melahirkan putri bernama Nia Laksana. Berhasil naik tahta sebagai istri kedua keluarga Laksana. Istri ketiga, Suci, baru berusia 30-an tahun. Postur tubuh dan wajahnya terawat dengan baik. Memiliki putri bernama Sari Laksana. Dari pagi hingga siang. Hanya setengah hari ini. Berita tentang keluarga Laksana terus bermunculan. Di mana-mana. Sebaliknya, tentang pulau ini aku hanya menemukan satu nama. Selain itu tidak ada informasi lain. Sekarang akhirnya tahu mengapa pembantu tadi malam mempertaruhkan nyawanya. Juga melakukan hal seperti itu. Tuan, Nona menyuruh saya menjaga Anda makan. Suruh saya menjaga Anda makan. Menjaga atau memata-matai, lebih tepatnya. Bu, saya harus memanggil Anda apa? Panggil saja saya Bibi Hana. Setibanya di ruang makan. Baru kusadari seluruh penghuni villa dari atas ke bawah. Semua pembantu diganti dengan wanita parubaya sekitar 50 tahun. Dengan penampilan Rania seperti itu. Usia 59 tahun pun apa gunanya? Bahkan 80 tahun pun tidak cukup. Sia-sia saja. Tak lama kemudian, belasan hidangan lezat dan harum dihidangkan satu persatu di atas meja. Porsinya benar-benar tidak bisa dihabiskan oleh satu orang. Aku menatap Bibi Hana dan bertanya. Bibi Hana, apakah Anda sudah makan? Mau makan bersama? Tidak bisa, tidak bisa. Tuan, silakan makan sendiri. Aku terpaksa mengambil sumpit lagi. Mulai makan dengan lahap. Sambil makan, aku menyelidiki. Bibi Hana, sudah berapa lama Anda bekerja di bidang ini? Mendengar itu Bibi Hana tersenyum canggung. Baru mulai tahun ini, begitulah. Awalnya aku mengira Bibi Hana akan tahu beberapa gosip rahasia keluarga Laksana. Supaya aku bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang wanita gila itu. Tuan, suka wortel. Aku tidak bisa bilang tidak suka. Kalau begitu, lain kali tidak akan ada yang bisa dimakan. Di wajah Bibi Hana yang agak lelah muncul senyum tipis. Tuan sangat mirip dengan putraku, sama-sama suka wortel. Bibi Hana, kamu punya anak? Seharusnya dia jauh lebih tua dariku. Kira-kira seumuran dengan Tuan. Tapi dia pergi awal tahun ini. Pergi? Maksudnya sudah tiada? Semuanya sudah berlalu. Seharusnya aku merencanakan pelarianku siang tadi. Supaya malam ini tidak diganggu wanita itu lagi. Kalau aku kabur, bagaimana dengan Bibi Hana? Rania, apakah wanita gila itu akan membunuh orang tak berdosa? Aku tidak bisa memikirkan itu semua. Aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun. Kakek masih menungguku di rumah. Pasti beliau sangat khawatir. Sebelum Rania kembali, aku harus mencari kesempatan untuk kabur. Cuaca begitu cerah. Tuan, mau jalan-jalan sebentar? Apakah kepala pelayan tidak memberitahu Anda bahwa saya tidak diizinkan keluar? Memang beliau pernah bilang. Tapi Tuan tidak bisa terus-terusan di dalam rumah, nanti bosan. Ada kemurahan hati seperti ini? Jangan-jangan Rania berubah sifat? Atau ini sudah diatur? Biar saja, yang penting kabur adalah tujuan utama. Ayo kita menyelinap keluar saat kepala pelayan tidak ada. Jika ketahuan, bilang saja aku yang memaksa jalan-jalan. Dengan begitu, kamu tidak akan dihukum. Bagus, itu sangat bagus. Bibi Hana sebagai pembantu di villa ini. Apakah dia terlalu berani? Tapi bagus juga. Tepat seperti yang kuinginkan. Kalau begitu kita berangkat 5 menit lagi. Tuan sangat mirip dengan putraku, suka wortel. Juga suka tersenyum seperti ini. Tinggi dan kurus juga sama. Berbicara denganku dengan wajah ceria. Aku bergegas naik ke atas untuk mengambil barang penting. Rencana pelarian sudah terbentuk di kepalaku. Itu perbuatan nyonya kedua, Yanti. Perlukah orang ini diserahkan kepada Direktur Laksana? Mana mungkin Tuan Besar Laksana peduli pada putri peninggalan ibuku? Lagi pula, dulu dia pernah mengkhianatinya. Kalaupun aku dibunuh, lalu kenapa? Setelah putri sulung kembali, aku menghukum diriku sendiri 3 cambukan. Betapa bodohnya diriku sendiri. Jika Direktur Laksana benar-benar menyukai putri sulung, anak perempuan ini, bagaimana mungkin dia menyerahkan farmasi Laksana kepada putri sulung? Di antara semua anak perusahaan di bawah grup Laksana, pendapatan tahunan farmasi Laksana selalu menjadi yang terendah. Lagi pula, selama 100 tahun, sebuah keluarga yang memperkuat kekuasaannya melalui badai darah. Apa dasar mereka di bidang farmasi? Sudah cukup. Nanti ketika kau tumbang, siapa yang melakukan tugas untukku? Semoga setelah Nona Besar melihat berkas ini, jangan terlalu marah. Hanya ini, kondisi farmasi Laksana. 50% eksekutif telah disusupi oleh nyonya kedua. Dan 20% lainnya disusupi oleh nyonya ketiga.
Sebagian besar perusahaan tidak berada di tangan Nona Besar. Nona Besar, tenangkan amarahmu. Memang hanya ini saja. Maya tidak berani mengangkat kepalanya. Menjawab, pergi periksa putri Daryanti itu. Orang tua itu hanya mementingkan keuntungan. Yang paling tidak bisa ditoleransi adalah kerugian kepentingan, bukan? Dia sedang apa? Berdasarkan laporan 1 jam yang lalu, Tuan Arman sedang berdiskusi dengan seorang pelayan untuk pergi jalan-jalan. Pembantu? Ya. Sekarang keduanya sudah menghindari pandangan kepala pelayan. Keluar diam-diam melalui pintu belakang. Apakah perlu mengirim seseorang untuk menghentikan mereka? Sambungkan gambarnya ke sini. Rania membuka tablet. Seorang pembantu parubaya di sampingnya. Sepertinya mengatakan sesuatu. Perbesar. Hehe, aku punya uang dan rupa, orang yang mengejarku antre dari sini sampai Prancis. Masih ada yang bilang aku bukan jodoh yang baik. Pelayan ini kurang kerjaan, ya? Berani-beraninya menghasut Arman untuk mencari yang lain. Tidak ingin hidup lagi? Pukul wanita tua ini lalu usir dia. Ya Nona. Tunggu. Pria ini berani tertawa begitu ceria saat aku tidak ada. Apa aku ini monster yang menakutkan? Biarkan pelayan itu tetap hidup. Apakah perlu mengirim seseorang untuk mengantar Tuan Arman kembali ke villa? Wanita itu tidak menjawab. Dia tampak melamun. Pandangannya terpaku pada wajah tersenyum yang penuh semangat muda itu. Ada rasa enggan dan kerinduan. Seperti seseorang yang hidup dalam kegelapan sepanjang hidupnya. Seperti pertama kali melihat sinar matahari. Tidak perlu. Suruh orang-orang di Pulau Manda memperketat patroli. Baik, Bu Rania. Rapat tingkat tinggi sore ini. Hanya menunggu Anda seorang. Rania tidak menghiraukan. Pandangannya masih tertuju pada tablet. Bagaimana urusan pemecatannya? Sudah selesai. Orang-orang yang belum pernah melihat wajah Tuan Arman. Semuanya telah dilepaskan. 2 orang yang pernah melihatnya sudah dijaga ketat. Rania meletakkan tablet di atas meja kerja. Di belakangnya, pria itu bersantai di bawah sinar matahari. Dengan senyum tipis di sudut bibirnya. Terhenti di layar. Malam mulai turun. Aku berbaring di tempat tidur. Mata terpaku menatap langit-langit. Melarikan diri. Rencana 1.0 dinyatakan gagal. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar dari pulau ini. Setiap titik tongkang dan landasan helikopter dijaga oleh petugas khusus. Kecuali aku bisa melompat ke laut dan berenang kembali ke kota Jaya di seberang. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa aku lakukan. Namun untungnya aku mendapat beberapa keuntungan tak terduga. Keluar dari area tempat villa berada. Di tempat lain tumbuh berbagai macam ramuan obat Tiongkok. Benar-benar seperti kota harta karun. Memikirkan hal ini, aku tidak bisa menahan diri untuk bangun. Membuka pintu lemari. Atraktilodes, Paeonia alba, dan Leonurus. Aku menutup kembali ramuan-ramuan itu. Tepat saat hendak berbalik. Aroma wangi menyergapku. Apa yang kau lihat? Aku mendengar pertanyaannya. Hatiku menegang. Aku berusaha menekan rasa takut karena tertangkap basah. Perlahan, aku membuka mulut. Pakaian yang kau beli sudah kulihat. Aku ini laki-laki dewasa, tidak perlu sebanyak ini. Kalau tidak karena aku harus keluar di siang hari. Kau memang tidak akan membutuhkannya, Aku sedikit mendongak. Tidak membiarkan diriku bertatapan dengan tatapan menggoda itu. Aku pergi mandi. Rania malah semakin mendekat. Tatapannya bergerak-gerak penuh arti. Bulu matanya yang panjang dan lentik menyapu rahang bawahku seperti bulu burung. Kita lakukan bersama-sama. Aku menggenggam erat ujung bajuku. Sungguh tidak masuk akal. Bagaimana bisa aku dibuat begitu kacau oleh seorang wanita? Rania menjauh dariku. Dengan sengaja melepas sepatu hak tinggi peraknya di depanku. Aku menatap orang di depanku dengan kaku. Seolah-olah akan menjadi patung. Begitu susah payah menggodaku. Sampai membuatku setegang ini. Mau apa? Bukankah kita akur saja di atas kapal? Wajahku langsung merah dari pipi hingga ke belakang telinga. Bahkan bisa mendengar detak jantungku sendiri yang tak terkendali. Rania menatapku. Aku terpaku di tempat. Dia menarikku menuju kamar mandi. Belum sempat, aku sudah menahan tangannya yang mulai bebas bergerak. Ada apa? Aku merasakan emosi rumit, malu sekaligus marah. Dia tiba-tiba membuka keran shower. Air dingin membasahi tubuhku. Aku berusaha mencari sedikit akal sehat. Suhu air perlahan naik. Kabut mengepul. Semalaman lagi aku tidak tidur. Beberapa hari berikutnya. Rania. Perempuan ini entah pergi kemana. Aku memanfaatkan kesempatan ini. Berusaha sekuat tenaga untuk menyelinap keluar mengumpulkan tanaman. Aku terutama memetik bunga datura. Bagian bunga ini memiliki racun dengan tingkat toksisitas yang berbeda. Selama dosis racun dikendalikan dengan tepat, ia dapat melumpuhkan saraf seseorang untuk sementara waktu, tanpa menyebabkan kematian. Di sudut halaman belakang villa, 2 sosok duduk, sedang menggiling bunga menjadi serbuk sari. Memasukkannya ke dalam botol semprot bubuk.
Bibi Hana ragu menatap orang di hadapannya. Tuan, apakah Anda benar-benar ingin melarikan diri? Tentu saja, aku akan kabur. Dan aku akan membawamu kabur bersamaku. Aku agak tidak mengerti. Bibi Hana bukankah dulu? Kau bilang wanita seperti Nona Rania yang kaya dan berkuasa. Bukan pasangan yang baik. Menasihatiku untuk mencari yang lain? Benar, kata-kataku seperti itu. Tapi aku juga tidak menyangka dia sekaya dan seberkuasa itu. Bukan hanya putri sulung keluarga Laksana. Pagi ini ada pesawat. Ada juga kapal. Dari manapun kelihatannya bukan orang baik. Tuan, maksudku jika kita tertangkap. Kau serahkan semua tanggung jawab kepadaku. Katakan semua ini karena aku wanita tua yang berhati jahat. Menghasut dan memaksamu. Sebagai laki-laki, bagaimana bisa aku membiarkan Bibi Hana menanggung dosaku? Itu tidak bisa. Kehangatan yang lama hilang ini membuatku teringat pada kakek. Kadang saat melihatmu. Seperti melihat putraku yang juga seusia muda dan bersemangat. Begitu muda. Begitu penuh semangat. Tulang tuaku ini sudah mencapai usia hampir berkarat. Tidak berguna lagi. Dorong aku keluar. Sungguh baik untuk kita berdua. Kau masih muda. Jalan masih panjang. Bibi Hana. Dengarkan aku. Kita pasti akan kabur bersama. Aku janji. Kembali ke ruang tamu. Para pelayan sudah menyajikan makan malam. Bibi Hana, ayo makan bersama. Tuan, ini tidak baik. Bagaimana aku bisa duduk di meja? Bibi Hana, kita tahu adalah orang yang akan kabur. Sebentar lagi bukan majikan dan pelayan. Tuan, lebih baik tetap waspada. Makanlah. Makan malam ini harus dinikmati. Kenyang lebih baik. Sembari malam, kita menyelinap keluar. Benar. Bibi Hana. Panggil saja namaku langsung. Memanggil, Tuan, terasa kaku. Kalau begitu aku panggil kamu Arman. Boleh? Boleh. Kakekku juga memanggilku begitu, Arman. Apakah uang tunai yang kamu bawa cukup? Tidak cukup. Bibi Hana akan memberimu sedikit lagi. Kamu dan kakekmu pergi bersama. Biaya perjalanan ini pasti tidak sedikit. Tidak perlu, Anda sisakan saja lebih banyak untuk diri sendiri. Carilah tempat yang tidak bisa ditemukan Rania, lalu hiduplah dengan baik. Aku tidak punya pengeluaran besar. Hanya untuk membersihkan makam anakku. Kata-kata Bibi Hana terhenti mendadak. Aku juga segera menyadari. Jika Rania berniat mencari mereka, pasti akan menemukan celah Bibi Hana. Urusan membersihkan makam sepertinya menjadi tidak mungkin. Begitu juga baik. Agar aku tidak terus merenungkan hal-hal masa lalu. Tidak bisa melepaskan. Bibi Hana tidak pernah menyebutkan bagaimana putranya pergi. Tapi aku bisa merasakan kesedihan yang tak tertutupi dalam nada bicara Bibi Hana. Menduga bahwa cerita di baliknya mungkin sangat berat. Bibi Hana meletakkan ikan yang sudah dibersihkan durinya di depanku. Makanlah. Aku menunduk mengaduk nasi. Jika bukan karena Rania, aku seharusnya akan sangat menyukai pulau ini. Arman, mulai sekarang ikuti kata Bibi Hana. Carilah seseorang yang baik padamu. Harus peduli padamu. Mendukungmu. Bisa memberimu kebahagiaan. Membuatmu merasa bebas. Jauhi wanita-wanita yang tidak baik. Apa yang mereka katakan? Jangan kamu dengarkan. Bahkan makam pribadi di negara M tak mampu memberinya kebebasan. Hayalan belaka. Suruh semua orang yang berpatroli di pulau malam ini memakai masker. Baik, Nona besar. Apakah perlu menyediakan masker anti racun? Tidak perlu terlalu mencolok. Kalau begitu tidak menarik lagi. Di samping nisan, sebatang pohon datura. Diam-diam mekar dengan bunga seputih salju yang sempurna. Nona besar, Nona kedua. Karena dia tidak bisa melunasi hutang judi. Mengancam akan meledakkan Pulau Manda milik Anda malam ini. Nekat karena terdesak. Tingkatkan level keamanan Pulau Manda ke level tertinggi. Agar tidak menakuti mahasiswa polos itu. Itu Maya. Melihat waktu sudah hampir tepat. Lalu mendorong pintu dan turun dari mobil. Dengan sekumpulan pengawal berbaris di pinggir area pemakaman. Perempuan itu segera turun dari mobil dan berjalan menuju tengah makam. Saat sosok perempuan itu menghilang seukuran telapak tangan. Ponsel Maya berbunyi. Kak Maya, pulau ini dibombardir hebat. Kami menderita banyak korban jiwa. Ada apa? Berdasarkan pemantauan, di atas Pulau Manda, selain ada pesawat tempur tipe F-315, juga ada jet tempur siluman tipe FX, yang mampu menghindari intersepsi rudal. Jumlah produksi global hanya sedikit saja. Nona besar memiliki 1 unit. Sisanya, setahu dia, semua sudah dibeli oleh organisasi lain di jalur bawah tanah. Ini berarti musuh Nona besar memanfaatkan kesempatan untuk ikut campur. Jadi, selain ingin membunuh Nona besar, ada orang dalam keluarga Laksana yang bekerja sama dengan musuhnya. Licik. Situasinya tidak baik. Maya melirik dengan tatapan rumit ke arah sosok yang berlutut di depan makam di kejauhan. Lalu menoleh kembali dan bertanya, "Di mana Tuan Arman?" Suasananya terlalu kacau.
Gambar dari udara untuk sementara tidak jelas. Namun kami bisa melihat bangunan utama villa sudah runtuh total. Runtuh, pemboman setidaknya berlangsung berjam-jam. Bahkan jika orang itu tidak tewas, terkubur di bawah tanah, kemungkinan besar tidak bisa bertahan hidup. Nona besar susah payah mendapatkan seorang pria yang layak di matanya. Sayang sekali. Maya menghela napas berat. Menutup telepon. Mengerti. Terus awasi untukku. Jika ada perkembangan baru, segera laporkan. Maya mendengar para pengawal dalam barisan berbisik-bisik. Lihat, kau pasti yang baru. Tentu saja makam ibu Nona besar. Setiap tahun pada saat ini Nona datang ke sini untuk berziarah. Harus berlutut selama 3 jam penuh. Urusan Nona, apakah kalian berhak bergosip? Jika kata-kata ini bocor ke telinga lawan, setiap butir tanah di kuburan ini akan dihancurkan total. Kak Maya, aku bersalah. Kembali dan akui. Hukuman 3 cambuk. Dan kau, pulang nanti hukum dirimu 3 cambuk juga. Mulai sekarang, jangan banyak bertanya yang tidak seharusnya ditanya. Ah, Kak Rania paling tidak suka diganggu saat seperti ini. Haruskah memberitahu atau tidak? Tapi kalau bilang, apa gunanya? Hanya beberapa pesawat. Beberapa kapal. Dibandingkan nilai gudang senjata, itu tidak ada apa-apanya. Sekalipun terbang pulang sekarang, itu juga baru tiba 10 jam kemudian. Lebih baik tunggu dia keluar dulu. Saat itu Pulau Manda dipenuhi dentuman meriam. Suara ledakan memekakan telinga. Asap tebal dan api menjulang ke langit. Ah, menjadi burung dalam sangkar saja sudah cukup. Apakah masih ada bahaya nyawa? Di dekat wanita ini benar-benar bukan tempat tinggal manusia. Ah, Arman. Kau lari dulu ke depan. Bibi Hana, kalau pergi kita pergi bersama. Aku gendong kau. Bibi Hana. Kau tidak apa-apa? Hati-hati. Bibi Hana, kau bisa dengar aku bicara? Bibi Hana, bangunlah. Apa aku tidak akan mati di sini seperti ini? Arman. Bibi Hana, Bibi Hana. Aku bawa kau pergi. Sekarang juga. Kakekku ahli dalam pengobatan. Pasti bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa. Sekarang aku bawa kau pergi. Jalani hidupmu sendiri. Anak, kalau ada kesempatan, pergilah melihat anakku. Jalan Fajar, Distrik Utara, nomor 66. Bibi Hana, Bibi Hana. Bibi Hana. Kalau begitu aku panggil kau Arman. Boleh? Arman. Uang tunai di sampingmu cukup? Tidak cukup. Bibi Hana tambah sedikit lagi. Arman, kedepannya ikuti kata Bibi Hana. Cari yang baik padamu. Harus peduli padamu. Mendukungmu. Bisa membuatmu bahagia. Membuatmu merasa bebas. Begitu baik. Apakah Tuan ingin jalan-jalan sebentar? Apakah kepala pelayan tidak memberitahu Anda bahwa saya tidak diizinkan keluar rumah? Dia memang bilang begitu. Tapi Tuan tidak bisa terus-menerus di dalam rumah, nanti bosan. Kenapa orang sebaik Bibi Hana harus menderita seperti ini? Kenapa? Ah, Nona besar. Saya yang lalai tidak memberitahu tepat waktu. Jika ada konsekuensi serius apapun, saya, Maya, akan menanggungnya sendiri. Kirimkan rekaman pengawasan sebelum ledakan terjadi. Maya berdiri dari lantai. Menutup sekat pembatas. Kembali ke kabin depan pesawat. Sedikit bingung. Nona besar. Apakah ini marah atau tidak? Di kabin belakang pesawat. Rania mengambil tablet di sampingnya. Ujung jari Rania menjadi tidak karuan. Berapa lama lagi waktunya? Segera, baru saja selesai bicara. Layar tablet menyala menampilkan gambar. Jari-jari wanita itu bergerak cepat mengoperasikan. Tak sampai beberapa detik. 2 sosok muncul di kamera pengawasan halaman belakang villa. Waktu terhenti pada 10 menit sebelum pemboman terjadi. Maya, kirim drone mengitari pulau dan sinkronkan gambarnya padaku. Beberapa menit kemudian, drone itu seperti lalat tanpa kepala. Mencari tanpa arah. Maya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa yang Nona besar cari? Rania tidak menjawab langsung. Dia memberinya perintah. Biarkan aku yang mengendalikan. Maya kebingungan. Namun tetap mengikuti perintah Nona besarnya. Mengalihkan kendali drone ke tablet. Melakukan pencarian sistematis dengan villa sebagai pusatnya. Setengah lingkaran mengelilingi pulau. Akhirnya Rania menemukan sosok yang dikenalnya di pantai berpasir. Benar, itu wanita tua yang menghasut Arman mencari pasangan lain.
Apakah ini sudah kaku dingin? Kamera naikkan lagi 50 meter. Di dermaga yang jauh, sebuah perahu kayu telah hilang jejak. Bibir merah wanita itu yang selama ini tegang. Tanpa sengaja melengkung sedikit. Cari seseorang untuk memeriksanya. Jika sudah mati, jangan dibakar dulu. Maya bertanya. Masih hidup. Sudut bibir Rania semakin melebar. Nada bicaranya sedikit bermain-main. Sekelibat kelicikan terpancar di matanya. Pastikan dia selamat. Hanya dengan nafas yang tipis. Lebih baik kau mengerti. Segera siapkan tim medis untuk siaga. Diproses sesuai permintaan Anda. Siapkan mobilnya. Arman, apa kau benar-benar berpikir bisa meninggalkanku? Nona Rania tidak kembali ke Pulau Manda? Tidak pergi ke Gang Hutan Maple dulu? Gang Hutan Maple. Kakek Tuan Arman tinggal di sana. Apa Nona Besar ingin menyampaikan langsung kabar kematian Tuan Arman? Tidak. Itu tidak seperti gayanya. Saat sedang bingung, dia melihat Rania membuka tirai. Melangkah dengan ringan menuju kokpit pesawat. Nona akan mengemudikan pesawat sendiri. Tiba-tiba mempercepat. Melaju ke arah hantu ganas itu. Di Kota Jaya, kediaman keluarga Laksana. Taman seluas hampir 100 hektar. Bagaikan surga dunia yang terpencil. Di Taman Anggun di sisi barat, ada panggung pertunjukan. Saat itu, opera kunku sedang dipentaskan dengan merdu. Kisah Paviliun Peony telah mencapai babak terakhirnya. Yanti berbaring di kursi bambu. Orang ini sudah mati. Memang berbeda, ya. Bahkan di alam baka pun dia masih mengirim sindiran. Membuat pelayan itu tertegun. Yanti melambaikan tangannya. Memberi isyarat agar orang-orang di panggung mundur. Perlahan bersandar di kursi bambu. Menutup mata dan merilekskan pikiran. Citra, menurutmu apa maksud Tuan menempatkan putri wanita hina itu di farmasi Laksana? Sebenarnya apa maksudnya? Haha, mungkin kepala keluarga tidak menyukai Nona Besar. Menurutku, dia takut Nona Besar akan mempermalukan dirinya sendiri. Saat wanita hina itu meninggalkan keluarga Laksana. Tidak punya uang sepeser pun di sisinya. Anak perempuan seperti apa yang bisa dibesarkan? Bahkan keluar dari tumpukan sampah. Apa yang bisa dipahami? Mengelola perusahaan. Nyonya, apakah Anda merasa kepala keluarga menyerahkan farmasi Laksana kepada Nona Besar? Itu untuk memberinya pengalaman. Apa yang dilakukan orang itu? Hal yang tidak tahu malu. Jika Tuan tidak terus-menerus mengingatnya. Bagaimana mungkin dia menerima wanita bernama Rania itu? Bahkan membangun Taman Manda. Kamu tidak melihatnya. Pada hari upacara pengakuan leluhur, Tuan melihat wajah itu. Pandangannya menjadi linglung. Nyonya kedua ini hanya ingin melampiaskan amarah pada seseorang. Sangat sulit dilayani. Juga kita yang masih hidup ini. Bagaimana mungkin kita yang masih hidup bisa menyaingi Ibu Rania yang sudah meninggal? Orang mati paling dirindukan oleh Tuan. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari halaman depan. Nia Laksana berlari masuk dengan panik. Kenapa begitu panik, Bu? Putri Ibu sudah hancur sekarang. Yanti tidak peduli. Kehabisan uang lagi. Bu, kali ini benar-benar hancur. Kamu cepat cari ayah untuk melindungiku. Mendengar itu, Yanti. Jantungnya berhenti sejenak. Buru-buru mengangkat tubuh bagian atasnya. Menuntut dengan pertanyaan. Kamu membuat masalah besar apalagi untukku. Bukankah sudah kusuruh kamu tenang akhir-akhir ini? Baik, Bu. Ibu harus janji akan meminta ayah melindungiku dulu. Ya. Dia memelototinya. Sudahlah, katakan saja. Sambil bertumpu pada tangan pelayan. Berdiri dari kursi. Lalu duduk di meja teh dan menyuruh orang menuangkan teh. Nia Laksana duduk di seberang. Ragu-ragu, mulai berbicara. Aku berhutang di kasino. Kalah 100 juta. Apa katamu? 100 juta. Kalau bukan karena anak haram itu yang menantangku di kasino. Aku tidak akan memasang taruhan sebesar itu. 100 juta, kalau dipaksakan sedikit. Seharusnya tidak masalah. Bu, masih ada satu hal lagi. Aku sudah meledakkan pulaunya. Bukankah ini sudah cukup baik? Jika kita tidak bisa hidup enak, dia juga jangan berharap bisa hidup enak. Pantas saja kau Putri Yanti. Kalau soal ayahmu, dia sudah pergi mengadu pada ayahmu? Tidak, tidak begitu. Ayah belum tahu soal ini. Ayahmu tidak tahu? Lalu kenapa kau malah buru-buru bicara? Dia pasti akan mengatakannya cepat atau lambat. Lebih baik kita yang mengatakannya dulu. Bu, bukankah kau dulu mengajariku untuk mengambil inisiatif? Betul-betul melahirkan anak bodoh. Tidak sepandai orang lain. Lihat dirimu sendiri. Andai ayahmu tahu, kau harus ngotot tidak mengaku, mengerti? Dengar tidak? Kau ini anak yang keluar dari rahimku, Yanti. Nona keluarga Laksana. Sedikit utang atau membunuh seseorang bukanlah masalah besar. Tapi yang penting ayahmu jangan sampai tahu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa rebut harta warisannya? Bu, menurut ibu, apakah Rania itu punya banyak uang? Dari mana dia punya uang? Kalau dia punya uang, kenapa harus datang mengakui ayah ini? Dia cuma menginginkan kekayaan keluarga Laksana kita. Lalu bagaimana dia bisa membeli pulau itu?
Pulau murahan itu berapa sih harganya? Isinya cuma bunga dan tanaman beracun. Waktu dilelang 2 tahun lalu, tidak ada yang mau karena katanya mempengaruhi Feng Shui. Tapi orang-orang yang kukirim tidak ada yang kembali. Semuanya mati di luar. Ahaha, tidak mungkin, pasti tidak mungkin. Jika putrinya tahu orang-orang itu kukirim. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia tidak membawa masalah ini ke hadapan ayahmu. Bu, menurutku itu gara-gara Feng Shui. Kalau dia benar-benar punya uang, mana mungkin dia puas hanya dengan farmasi laksana? Hanya recehan segitu. Menurutku, memang Feng Shui pulau itu yang jelek. Sampai orangnya ikut mati. Benar juga. Sialan kecil itu bahkan tidak tahu orang-orang yang kususupkan di farmasi laksana. Dia pasti tak paham mengelola perusahaan, jadi mana mungkin punya uang. Sudah, pulanglah. Kamu pulang dulu. Ibu akan menutup uang itu untukmu. Supaya dia nanti tidak mengadu ke ayahmu. Bagus sekali. Bu, untung aku punya kamu, aku sayang kamu. Kamu harus pendam masalah ini dalam-dalam. Dengar, harus dipendam, benar-benar dipendam. Seluruh gang hutan Maple dikosongkan. Rania melangkah menuju ujung gang. Di depan klinik yang sudah usang dan rusak. Pintu rolling setengah terbuka. Suasana sunyi senyap. Wanita itu mengangkat pintu rolling. Membungkuk dan masuk ke dalam klinik. Nona besar. Ini kakek Tuan Arman. Bekas darah ini sudah kering dan menghitam. Dari warnanya, sudah ada sejak lama. Dia memberi isyarat. Maya langsung mengerti. Tidak ada temuan. Mundur, cari keluar. Suara isakan kecil tiba-tiba terdengar dari arah jam 6. Sangat pelan, hampir menghilang di udara. Rania berbalik menuju hutan di luar halaman belakang. Baru saja melangkah ke dalam hutan. Dia langsung melihat orang yang dicarinya, Arman. Arman. Aku tiba-tiba menepis tangannya. Pergi kau. Wajah Rania tidak jelas apakah marah atau iba. Sambil berkata, dia mendekat dan mengangkat kepalaku. Kedua mataku yang marah kini merah penuh urat. Sampai tidak ingin melihatku. Saat itu, di benakku terbayang tak terhitung mayat di pulau. Mengingat erangan kesakitan orang-orang. Mengingat aku menyaksikan Bibi Hana meninggal. Kau orang gila. Kau iblis yang membunuh begitu banyak orang. Kau membunuh Bibi Hana. Kakekku juga hilang. Semua karena dirimu. Enyahlah kau, pergi. Aku berdiri. Menatap tajam wanita di depanku. Wanita itu tidak menjawab. Hanya mengeluarkan ponsel. Memerintahkan Maya menyiapkan mobil. Lokasi sudah kukirim padamu. Dia akan membawaku kembali lagi. Sejak bertemu Rania. Tidak ada satupun hal baik. Bibi Hana meninggal. Kakek hilang. Hidupku runtuh. Tak lama kemudian, Maya turun dari mobil hitam. Nona besar. Bawa dia ke rumah sakit. HM, aku tidak mau pergi. Ah, kau milikku. Mau lari kemana lagi? Suara menggoda terdengar. Sebuah jarum perak. Tiba-tiba menempel di leher samping wanita itu. Tepat mengenai arteri lehernya. Aku memandangnya dengan tegas. Lepaskan aku. Maya di luar jendela melihat adegan ini, ketakutan setengah mati. Segera ingin membuka pintu mobil. Namun mendapati pintu mobil entah sejak kapan sudah terkunci dari dalam. Maya tahu ini kehendak Nona besar. Hanya bisa berdiri di luar dengan pasrah. Di dalam mobil, Rania menatapku penuh minat. Lakukanlah. Kakak. Tiba-tiba kurasa mati bersamamu juga lumayan. Rania. Dasar wanita gila sepenuhnya. Seolah-olah ini adalah hal yang layak dinantikan. Rania duduk di pangkuanku dengan santai. Membungkuk dan mendekat ke telingaku. Mencuri begitu banyak tanaman di pulauku, aku tidak memintamu membayar. Arman. Apakah aku tidak cukup baik padamu? Semua gerakanku transparan di depan matanya. Aku bahkan masih bermimpi kabur dari Pulau Manda.
Lari dari genggamannya. Jika aku kembali, wanita ini pasti tidak akan membiarkanku pergi mencari kakek. Tanpa bibi Hana. Tanpa kakek. Menjadi burung dalam sangkar tanpa kebebasan. Hidup seperti itu lebih baik mati. Tanganku tidak boleh berlumuran darah. Sebuah jeritan melengking. Hampir menusuk gendang telingaku. Tidak ada rasa sakit di leher. Aku menoleh dan melihat. Jarum perak tertancap di telapak tangan Rania. Darah mengalir dari lubang jarum. Aku terkejut menatapnya. Rania mengerutkan kening melihat telapak tangannya yang merah. Dia memaksaku menatap matanya. Matanya penuh amarah. Begitu ingin mati ya? Apa bedanya terperangkap di sisimu dengan kematian? Apa baginya aku seperti neraka? Neraka? Ya, itu memang benar. Meskipun begitu, aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia menyukai wanita tua itu, kan? Kalau begitu, ciptakan alasan baginya untuk tetap hidup. Wanita tua itu belum mati. Rania mengangkat tangan memberi isyarat kepada Maya di luar jendela. Sampai di rumah sakit. Biarkan aku membalut luka Anda dulu. Kamu berjanji tidak akan kabur. Aku akan mengizinkanmu tinggal bersamanya. Masih harus mencari kakek. Rania langsung menyetujuinya. Bisa. Aku tidak tahu apakah ini benar atau salah. Tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Bukan begitu? Sebenarnya yang tadi kukatakan hanya ucapan marah. Dia tidak membunuh Bibi Hana. Aku sengaja berkata seperti itu. Tak kusangka dia malah mengakuinya. Kau tahu? Maaf. Terima kasih telah menyelamatkan Bibi Hana. Apa katamu? Rania menatapku dengan tidak percaya. Seumur hidupnya, belum pernah ada yang mengucapkan 3 kata itu padanya. Kalau begitu, tusuk aku dengan jarum. Bagaimana urusan ini harus diselesaikan? Itu memang pantas kau terima. Kau harus menggunakan Bibi Hana untuk mengendalikanku di saat-saat terakhir. Benar-benar seorang yang pandai bicara. Tapi sepertinya aku makin menyukai Arman yang berani melawan seperti ini. Ledakan pulau itu ternyata cukup bagus. Setidaknya Arman tidak begitu takut padaku lagi. Benar, bukan? Melepaskan Nia Laksana juga bisa dipertimbangkan. Melalui jendela kaca, aku melihat Bibi Hana yang terbaring di Icu. Seluruh tubuhnya dipenuhi selang. Seolah-olah dia bahkan kehilangan tenaga untuk bernapas. Hei, ku dengar dari 3 orang yang masuk Icu. 1 orang saja bisa keluar hidup-hidup sudah bagus. Menurutku kondisi yang satu ini genting sekali. Lihat saja monitor itu, belnya sudah berbunyi beberapa kali dalam setengah hari ini. Menurutku, jauh lebih genting daripada orang tua di rumah kita. Siapa kau? Apa hakmu memukul orang? Di siang bolong memukul orang, masih adakah hukum? Aku yang menyuruhnya memukul. Kamu ini apa? Berani memukul. Jika kamu tidak berlutut minta maaf padaku. Hari ini jangan harap bisa pergi. Aku berani berlutut. Apa kamu berani menerimanya? Cih. Aku berlutut untukmu. Hari ini jika aku tidak membuatmu memohon ampun, aku tidak akan. Sepertinya dia itu nona besar dari keluarga Laksana. Ayo cepat pergi. Kamu beruntung. Hapus rekaman, meskipun nona besar tidak bilang. Aku juga akan menghapusnya. Semua jejak Tuan Arman di sisi nona besar harus dihapus. Dan tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Belum puas menonton? Aku ingin tinggal di sini menjaga Bibi Hana. Jika kamu sibuk, pulanglah dulu. Tidak usah pedulikan aku. Sikap macam apa ini? Sekarang bicara padaku sudah tidak sopan? Tidak boleh. Apa yang kamu lakukan? Rania menghentikan gerakannya. Pandangannya beralih di wajahku. Hatiku terkejut. Segera kupalingkan kepalaku. Rania, ini rumah sakit, HM. Makanya aku suruh kamu pulang. Kamu malah tidak mau. Kupikir kamu ingin di sini. Jika kamu tidak mau di sini, ikut aku pulang dengan patuh. Seketika aku dibuat bingung oleh godaannya. Hingga tak bisa berkata-kata untuk membantah. Jika kamu tetap tidak mau menurut, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan selanjutnya. Akhirnya aku hanya bisa berkata, bagaimana kalau Bibi Hana tiba-tiba sadar? Dia butuh orang. Kamu harus cari orang untuk menjaganya. Rania sedikit membuka bibir merahnya. Melontarkan 2 kata. Mohon padaku, HM. Keji dan tidak tahu malu. Mohon padamu, HM. Aku tidak suka hanya lewat kata-kata. Apa maksudmu? Dia menarikku ke basement. Malam ini, setiap kali kau datang padaku, aku akan menambah 1 orang penjaga Icu. Aku dengan wajah dingin tanpa bicara duduk di dalam mobil. Dia menyangga kepalanya dengan 1 tangan. Memiringkan kepala menatapku. Entah kenapa ekspresinya seperti sangat menikmati. Aku merasa tidak nyaman ditatap Rania. Kenapa? Kau terpesona padaku? Haha. Aku sekali lagi menyaksikan kemampuan luar biasa wanita ini. Hanya 1 hari telah berlalu. Pulau Manda diledakkan baru 1 hari yang lalu. Villa sudah sepenuhnya pulih kembali. Kecuali tanaman dan pepohonan yang butuh waktu lama untuk tumbuh. Selebihnya hampir tidak ada perbedaan dari sebelumnya.
Di ruang tamu, Rania bersandar malas di sofa. Berganti dengan gaun tidur sutra polos. Kain lembut itu dengan sempurna membentuk lekuk tubuhnya. Tuan Arman. Semua barang kertas dari klinik kakekmu. Termasuk resep dan tanda terima. Catatan medis, buku catatan, buku besar, dan lain-lain. Semua yang bertulis ada di sini. Kami sudah melakukan pemeriksaan awal dan perawatan perlindungan. Terima kasih, Kak Maya. Jika hanya aku sendirian, tidak tahu sampai kapan harus mencari. Orang yang harus kau ucapkan terima kasih ada di sini. Mas, jangan salah berterima kasih. Wanita gila ini kadang tampak sedikit kekanak-kanakan. Dengan pasrah aku melontarkan ucapan terima kasih basa-basi. Terima kasih, cukup kan? Maya berdiri di samping, ingin bicara tapi ragu. Situasi seperti ini. Apakah aku harus pergi dulu? Atau memaksakan diri untuk menyela? Sejujurnya, aku sekarang sangat curiga Nona Besar adalah seorang masokis. Dia justru suka tipe keras kepala begini. Yang menolak minum air, lalu harus ditekan kepalanya. Rania melihat Maya tidak kunjung keluar dan bersuara. Bertanya, katakanlah. Berdasarkan tes darah. Genangan darah di lantai itu memang milik kakek Tuan Arman, Pak Danu. Berdasarkan waktunya, sekitar seminggu lalu. Sama dengan waktu dia diculik ke kapal pesiar. Aku dan kakek hanyalah warga biasa. Bagaimana bisa mengalami hal seperti ini? Siapa? Untuk apa sebenarnya? Aku terlalu larut dalam pikiran. Tidak bisa mengendalikan kekuatan tanganku. Menggenggam tangan Rania hingga memerah. Rania bukanlah pembawa sial. Malah menyelamatkanku beberapa kali. Juga banyak membantuku. Aku tidak bisa menahan diri untuk mendekat. Perlahan menghembuskan napas ringan ke arah luka Rania. Wanita itu tertegun melihat gerakanku. Rania tiba-tiba melompat ke pelukanku. Memelukku. Ada apa? Dia mendongak, berpura-pura tampak menyedihkan. Kak Arman, sakit sekali. Biasanya jarang dekat dengan orang. Terluka pun tidak bersuara. Nona besar yang menjadikan dirinya seperti mawar baja. Ternyata bisa merajuk di depan pria ini. Pria ini benar-benar bukan orang biasa. Nona besar, nona kedua. Mendengar urusan serius, Rania melepaskan tangannya dan duduk tegak. Nyonya kedua sudah melunasi utang nona kedua sebesar 100 juta. Bertindak sangat hati-hati. Untuk sementara belum bisa memastikan apakah dia yang berkolusi dengan organisasi angkasa. Dalang dibalik serangan Pulau Manda. Apakah perlu menculik orang itu untuk diinterogasi secara detail? Apa gunanya penyiksaan berat? Biarkan dia datang memohon sendiri. Bukankah itu lebih menarik? Beritahu semua eksekutif farmasi laksana agar segera menyiapkan dokumen tender. Targetnya hak distribusi pertama K19. Bukankah sebelumnya Anda ingin menjadikan nona kedua, Nia Laksana, sebagai sasaran? Lepaskan dia sekali ini. Aku menganut prinsip semakin tahu banyak, semakin cepat mati. Berdiri dan bersiap pergi. Jika pendengaran bisa dimatikan. Sekarang aku ingin jadi tuli saja. Aku masih sakit. Siapa yang melukai harus bertanggung jawab. Sudah menerima bantuan, sulit bersikap keras. Hari ini aku melihat peralatan di ruang rawat Bibi Hana. Semuanya kelas atas. Sehari tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan. Juga petunjuk mencari kakek. Baru beberapa jam sudah sampai di hadapanku. Mungkin karena terlalu banyak dibantu. Benar-benar gila. Bagaimana bisa aku merasa orang gila ini lumayan? Suka tanaman apa? Aku mendongak dan melihat sekeliling. Bagaimana kalau tanaman obat saja? Bukankah kamu suka? Orang gila seperti Rania yang menganggap nyawa manusia bagai rumput saja. Ternyata masih peduli sial atau tidak. Mungkin Raja Neraka pun akan memutar jalan saat melihatmu. Oh, kalau gratis, sayang kalau tidak diambil. Kak Arman. Ayo kita kembali ke kamar. Entah kenapa aku menggendongnya dan berjalan ke dalam rumah. Seiring naiknya tangga, Rania melingkarkan tangannya. Mulai tidak sopan dan berani di tubuhku. Arman, jadilah priaku. Selain kebebasan, aku bisa memberimu apa saja. Kalau begitu, bisakah aku punya ponsel? Dan juga sekolah? Itu tergantung dirimu sendiri. Karena tidak bisa lari. Manfaatkan saja sebaik mungkin. Pavilion angin, Maya, cari 3 orang untuk berjaga. Wanita tua itu, dan Arman. Saat mencari kakek, kirim orang untuk membantu, ya. Baik, nona besar. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup dulu. Cahaya bulan yang tipis menyinari tepi tempat tidur melalui jendela besar. Rania bersandar malas di pelukanku. Ujung jarinya perlahan mengusap garis-garis di telapak tanganku. Aku menatap kelembutan langka di matanya. Di hatiku, garis pertahanan yang tak tergoyahkan itu. Akhirnya diam-diam retak juga. Dari lelang di mana dia membeliku seharga 100 juta hingga di dek kapal. Dia membungkuk dan menciumku yang pura-pura mati. Lalu di Pulau Manda, siang malam menemani. Sekarang mengingat kembali. Dia menyelamatkanku dari hujan peluru. Melindungiku dari bahaya tersembunyi. Bahkan demi aku,
Dia melepaskan seluruh Pulau Manda, beserta datura hitam yang melambangkan kegelapan. Nona besar gila yang di mata orang lain membunuh tanpa berkedip ini. Hanya padaku dia menyembunyikan kelembutan yang tak diketahui orang lain. Makcik tua. Ini bukan yang sedang kau pikirkan. Dia mendongak, bibirnya menyentuh rahang bawahku. Aku mengeratkan lenganku. Memeluknya lebih erat. Memikirkan kakek. Dan juga Bibi Hana. Saat menyebut kakek, ekspresi Rania sedikit mendingin. Soal Pak Danu. Aku sudah menemukan petunjuknya. Di mana kakek yang sebenarnya? Seminggu yang lalu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan bekas darah di klinik? Hasil pemeriksaan sebelumnya salah. Darah di klinik itu bukan milik kakek. Itu ilusi yang sengaja ditinggalkan oleh anggota organisasi angkasa. Tujuannya untuk menjebakmu. Mereka menangkapmu sama sekali bukan kebetulan. Melainkan untuk mendapatkan resep rahasia pengobatan tradisional Tiongkok warisan kakekmu. Jadi begitu. Tidak heran waktu aku diculik dan waktu kejadian di klinik. Persis sama. Tidak heran nyonya kedua keluarga Laksana, Yanti, begitu ingin membunuhku. Tidak heran Rania diam-diam melindungiku selama ini. Semua ini konspirasi untuk merebut rahasia pengobatan kakek. Organisasi angkasa sudah lama mengincar resep rahasia kakekmu. Sebelumnya mereka sudah berkali-kali datang untuk merebutnya tetapi ditolak. Kali ini mereka bekerja sama dengan nyonya kedua untuk menculikmu dulu. Memaksa kakek untuk menyerah. Lalu mengebom Pulau Manda. Babat habis akar-akarnya. Utang judi Nia Laksana. Semua ditopang Yanti dari belakang. Dia ingin memanfaatkan orang luar untuk menyingkirkanku. Nona besar keluarga Laksana ini ingin menguasai resep rahasiamu dan kakekmu. Lalu menelan farmasi Laksana sepenuhnya. Aku mengerti. Pengurungan gila yang dilakukan Rania tampaknya. Sebenarnya adalah cara penuh kuasa untuk melindungiku. Hehe, Bibi Hana sudah keluar dari masa kritis. Sudah diatur perawat 24 jam. Setelah dia sembuh, aku akan mengirimnya ke tempat yang aman. Biarkan dia menikmati masa tuanya dengan tenang. Hatiku terasa hangat. Kutunduk dan mencium keningnya. Terima kasih, Rania. Ini pertama kalinya aku memanggil namanya dengan tulus. Matanya sedikit bersinar. Seperti anak kecil yang mendapat permen. Dia mengulurkan tangan meraih leherku. Keesokan paginya, Rania mulai menyusun rencana perhitungan. Ini laporan proyek 3 tahun terakhir dengan aliran dana yang tidak jelas. Laporan audit awal tentang pelanggaran persetujuan. Sebelum pulang, berikan penjelasan masuk akal dan surat pengunduran diri. Semua ini benar. Serahkan Yanti dan Nia Laksana kepadaku untuk dihukum. Mereka berutang padaku. Berutang pada Arman. Berutang pada orang-orang tak bersalah di Pulau Manda, sekarang saatnya membayar. Merebut harta keluarga, dicabut semua identitas, dimasukkan ke penjara. Sepanjang hidup tidak boleh keluar penjara. Utang judi yang ditinggalkan Nia Laksana semua ditarik kembali. Ibu dan anak yang dulu berkuasa di keluarga Laksana. Akhirnya mendapat akhir yang hancur reputasi dan kehormatan. Dan organisasi angkasa yang bersekongkol dengan mereka. Juga dicabut sampai ke akar-akarnya oleh Rania. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengepung markas organisasi angkasa. Menyelamatkan kakekku, Pak Danu, yang ditahan. Ketika kakek muncul di hadapanku, aku tidak bisa menahan diri untuk berlari ke depan. Memeluknya erat-erat. Arman, kau telah menderita. Hihihi. Berkat gadis Rania. Kalau tidak, kakek dan cucu ini mungkin tak akan bertemu lagi. Aku menoleh ke arah Rania yang berdiri di samping. Dia sedikit menundukkan pandangan. Pipi memerah samar. Aku meraih tangannya dan berkata, dialah yang selalu melindungiku. Aku bisa berdiri di sini dengan selamat. Rania, terima kasih. Kamu anak yang baik. Arman beruntung bisa bertemu denganmu. Kakek, aku akan melindungi Arman seumur hidupku. Memberinya kebebasan. Memberinya segalanya. Setelah sembuh total, Rania menepati janjinya. Mengantarnya ke Jalan Fajar nomor 66, Distrik Utara. Mengunjungi makam putranya untuknya. Juga mengatur kehidupan masa tua yang tenang untuknya. Bibi Hana yang baik hati akhirnya terbebas dari penderitaan masa lalu. Menjalani hari-hari yang damai. Di Pulau Manda, semua datura hitam dibasmi habis. Sebagai gantinya, seluruh gunung dipenuhi tanaman obat tradisional. Rania. Sesuai dengan keinginanku. Pulau yang dulunya penuh kegelapan ini. Kubah menjadi kebun herbal milikku. Dia bukan lagi Rania yang dingin dan kejam. Melainkan akan menemaniku memetik obat. Menjemur obat. Akan menyiapkan sarapan untukku di pagi hari. Akan menjadi wanita biasa yang bersandar di sisiku menatap cahaya bulan di malam hari. Aku kembali ke pengobatan tradisional Universitas Kota Jaya untuk menyelesaikan studi. Mewarisi klinik kakek. Rania menolak sebagian besar acara sosial. Setiap hari menemaniku kuliah. Dulu orang yang mengejarnya sampai ke Prancis. Tapi matanya sejak itu hanya melihatku seorang. Aku ingat mimpi itu.
Aku ingat mimpi itu. Aku bernyanyi seperti ini. Arman, seumur hidup ini kau tidak akan bisa lari. Tidak lari. Dimanapun ada dirimu. Itu adalah rumah. Sisa hidup ke depan tahun demi tahun. Kita tidak akan pernah berpisah.